Bali itu hebat karena budayanya kan. Kalau budayanya itu hilang, Bali itu indah. Orangnya kreatif. Tapi lebih indah Danau Toba. Kalau kita mau jujur-jujuran, Danau Toba dimanapun kita berdiri indah, dan itu belum campur tangan manusia, asli masih buatan pencipta. Kepingan surga, tapi kenapa kurang laku? Kenapa kurang laku? Dengarkan ini baik-baik warga-warga di sana. Yang pertama, persahalian. Kalian pelaku-pelaku usaha di sana, ya, pantang melihat plat luar BM, BL, BA, B, KT, pantang BE, BG, ya, pantang melihat itu. Cekek harganya. Gak ada itu. Indomie 25.000 itu. Padahal kalau ditengok tempat jualannya warung biasa, tempat jalan lintas, bukan di tempat wisatanya. Tidak ada estetiknya warung itu, hanya ya warung biasa, warung kayak di samping rumahku gitu loh. Warung biasa, 25.000. Indomie, air mineral 15.000. Ini tempat wisata. Ini bukan tempat wisata. Tempat wisata di sana masih 5 km lagi. Belum lagi kita ke sana nanti. Itu harus kita akui itu. Itu penyebab tidak laku. Kalau kita sangkal itu, selamanya nanti tidak akan laku Danau Toba. Yang kedua, ramah tamah. Sangat-sangat minim. Aku aja yang orang Batak mendengar kalian bicara kepada kami sakit hati. Ketika kami nanti jalan di terminal, "Woi, kemana woi? Itu dia, woi." Nah, apa salahnya? "Pak, Bu, mau kemana? Pak, Bu, mau kemana? Bisa dibantu." Enak kan? Begitu juga di kapal-kapal nanti yang minta ongkos, buka baju, pakai singlet yang nggak jelas, ya kan? Angkas. Apa salahnya? "Pak, Bu, ongkos, tiket, maaf." Enak kan? Banyaknya penipu-penipu, banyaknya lagak-lagak preman. Sini. Itu yang kedua. Yang ketiga, susahnya cari makanan nasional. Oke, itu yang ketiga. Yang keempat, susahnya rambu-rambu. Tidak memadai rambu-rambu. Yang kelima, pemerintah daerah tidak peduli. Bahkan lebih mencari untung dengan berdirinya hotel-hotel di sana yang merusak kealamian Danau Toba. Tahun 90-an masih mudah mencari pantai pinggir Danau Toba itu yang berpasir yang indah. Sekarang udah lapak, udah bangunan-bangunan permanen, diturap-turap, pasang batu kali. Jadi, ya kan? Kalian lebih memikirkan untung 50.000 setiap hari raya besar daripada untung 20.000 tapi setiap hari. Kalian lebih memikirkan untung melihat orang yang pacaran dengan menyediakan fasilitas kamar tenda-tenda biru. Kalau kami mau gini, ngapain ke sana? Kami hanya melihat keindahan Danau Toba. Ya. Banyak berdiri hotel-hotel yang memakan, bahkan membangun pinggiran Danau Toba itu dibuatnya lagi ke dalam, dimakannya, ditimbunnya Danau Toba itu. Pemerintah tidak peduli. Ya. Itu ya, kurang kreatif. Itu aja kan? Danau Toba kan? Itu aja kan? Kalau di sana, di yang seberang sana, yang baru yang diucapkan Pak Luhut tadi, kreatif mereka, kreatif. Ukir-ukirannya, tempat-tempat apanya, kita enggak. Pedagangnya pun manggil kita nanti, dia mau jualan buah atau mau jualan pakaian, manggil kita, "Woi, buah nah woi." Apa itu? Apa sih salahnya? "Pak, Bu, buah, Pak, Bu. Manis-manis, Pak, Bu. Bantu, Pak, Bu. Oleh-oleh ke rumah." Enak kan? Yang beli pun
ada rasa pengen membantu gitu loh. Ini enggak, aku pernah udah berhenti aku ini, berhenti beli mangga lah dulu aku ini, pikirku. Udah mau berhenti, woi mangkon nah woi, kugas, pikir aku. Ngapain? Aku aja yang Batak sakit hati dengarnya. Apalagi yang bukan Batak, yang biasa lembut-lembut di setiap hari telinganya masuk ke sana. Jadi udah ya, banyaknya lagi sana kayak jebakan. Ada tuh laporan temanku disuruh nanti ke kayak di daerah-daerah sana lagi tuh ya. Daerah sana lah itu, tahu lah kalian itu, masuk ke kebun jeruk nanti gratis. Karena cuma dibeli 1 kilo atau enggak jadi beli, dipalang di portal. Itu wisata kita.